Udah, Miss. Akan sapa lagi sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Pagi. Baik. Ya, Mem harap sudah makan semua dan juga sudah mengkonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat pagi ini. Pembelajaran kita pagi ini mengenai fertilisasi kehamilan. Sebenarnya kalau kalian sudah saja juga sudah mengerti nah ilustrasi dan juga pembelajaran bacaan yang di buku kita, PDF kita itu lengkap sekali mengenai fertilisasi dan juga kehamilan yang waktu nah, dengar kehamilannya hanya 7 bulan? Enggak, Miss. Pernah. Jadi kehamilan itu sebenarnya batas normalnya adalah 9 bulan. Kadang kehamilan itu bisa 7 bulan. Itu kenapa? Mungkin ada gangguan dalam proses kehamilannya atau ada kecelakaan menimpa si ibu sehingga harus dilahirkan. Tapi tidak akan bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Harus dirawat dulu di rumah sakit supaya bayi itu sempurna hidupnya. Ya. Nah, fertilisasi yang sudah baca tadi, apa itu fertilisasi? Pun Bang Jago. Fertilisasi. Proses perlaburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Gitu gak? Sehingga membentuk zigot. Iya, benar. Proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Sini tidak bisa menjelaskan mengenai proses gambarnya karena ini hanya penjelasan di buku kita. Kalau namanya tuba Fallopi itu ada di bagian wanita. Ya, di mana memberikan apa? Sel kepada sel telur. Sel telur itu punya siapa? Sel telur itu punya wanita. Waktu sel sperma bertemu dengan sel telur, itulah terjadi proses fertilisasi di mana terjadi di tuba Fallopi. Setelah terjadi proses fertilisasi, maka dilanjutkan dengan ya. Coba saya mau tanya dulu, yang sudah baca halaman yang Ibu sebutkan tadi. Tangan. Angkat tangan ya. Maju tangan seperti ini. Angkat tangan. Iya sudah. Belum, Miss. Kita belum. Gospel mana wajah ini dengan Jaringan. Baik. Untuk kesempatan Loadingnya lama kali, Miss. Silahkan di dulu halaman 25. Apa situ tadi kehamilan. Si waktu pada kita jangan ada yang keluar dari Zoom. Silakan tetap di Zoom. Silakan dibaca. Ribut.
Ada nggak suara aku ya? Iya, kali gini gila. Kedengaran suara Weh. Ada nggak suara aku ya, Miss? ada. Jaringanku, Miss. Nggak dengar aku. Astaga. Jaringanku lelek, Miss. Nggak apa-apa Nadine ya. Kalau jaringan kamu lelet, kita Hilangin. masih ada waktu kok sebentar lagi. Sekitar 24 menit lagi di Zoom ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak mendengar dengan baik, kita akan tetap sambung di grup WA kita. Kalau ada yang sudah tidak, mungkin Halaman 26 aja, Miss. tapi ini kita akan sambung tetap di grup WA ya. Ampun Bang Jago. Yuk. Lagi data silakan baca. Nanti kalau Udah, Miss. sudah data Sampai halaman berapa, Miss? sampai halaman 34. Banyak kali, Miss. Belum kamu baca sudah komentar. Lebih banyak gambar ya kan, Miss? Iya, banyak gambar itu. Makanya tadi Miss kasih segitu banyak. Karena apa? Gambarnya banyak, ilustrasinya banyak. Korutum. Alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin terletak pada Jadi kau nggak boleh dengar, Bes? lagi Zoom. Lagi Zoom keren? Kau kira lagi Zoom juga? Jadi apa? Zoom? Zoom enggak? Zoom? Siapa si Prof ini? Si Mages ya? Iya, Mages, Miss. Miss. Mages. Dia bilang lagi OTW katanya, Miss. OTW lagi di jalan dia. OTW masuk katanya, Miss. OTW masuk, sudah di dalam dia. Sudah, Miss. OTW. Pro EP dia. Waktunya habis. Silakan semua buka videonya. Di WA, Miss. Bukan. Di Zoom ini buka videonya. Ini sih si Cornelius belum. Sudah, Miss. Sudah? Belum, Miss. Di halaman 27. Halaman 27. 27. Ada skema proses fertilisasi hingga implantasi. Ya, Miss. Jadi proses fertilisasi itu bagaimana? Proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Setelah bertemu, lalu masuk ke dalam proses pembelahan. Proses pembelahan ini ya berjalan terus sampai masuk ke tuba
Fallopi. Kalau Fallopi masuk ke dalam pembelahan lanjutan dan masuk ke dalam rahim. evolusi. Rahimlah terjadi implantasi. Proses yang lama-kelamaan menjadi proses kehamilan. Kemudian perlu kita ketahui, laki-laki memiliki sel sperma yang sangat banyak sampai jutaan. Sedangkan kita hanya memiliki satu rahim untuk menerima satu sel sperma. Jadi untuk yang laki-laki, jaga tubuhmu, jangan sembarangan makan, karena itu akan mempengaruhi sel sperma kamu pada waktu dewasa. Untuk yang wanita juga sama. Selalu jaga kebersihan. Karena setiap bulan, saya rasa di kelas 9 ini sudah semua yang namanya menstruasi. Benar kan, Nita? Belum, Miss. Siapa lagi Belum, yang... Miss. Aku belum, Miss. Anggia. Hah? Anggia. Anggia. Kamu tahu si Anggia belum? Ya salah, Miss. Darta apa nggak tahu? Anggia itu sudah. Hanya saja Cuma sih aku pakai. tahu, karena itu rahasia perempuan. Yang tahu itu sudah. Jadi rata-rata dari kelas berapa biasanya mulai menstruasi? Kelas 6 SD, bahkan 7. SD. 6. Ya. 5. Kenapa bisa kelas menstruasi? Karena pola makannya mempengaruhi kecepatan produksi dari badannya. Makanannya kayak mana? Apa-apa aja, Miss? Mukamu tunjukkan. Miss. Ini si Magis terus enggak tadi? Gak sopan kan, Miss? Tidak sopan dia nih. Ini semagi sini. Pakai baju. Gak ada sopannya itu, Miss. Nah, Miss. Dimatikannya lagi, Miss, kameranya, Miss. Kita Pasti dicontoh revolusi. Jadi, pada waktu sel sperma ini bertemu dengan sel telur, hanya satu yang bisa masuk. Dari jutaan Gak bisa dua, Miss. Tidak bisa semua, hanya satu. Dan satu itulah masuk ke dalam rahim. Itulah yang dibuahi selama 9 bulan. Bulan. Ya, ada yang 7 bulan tadi kan? Ada, Miss. Ada. Kenapa bisa 7 bulan? Karena itu, Miss. Apa itu? Karena itu adalah Yang pertama mungkin karena ada kecelakaan. Atau yang berikutnya adalah si ibu ya memiliki gangguan di dalam proses kehamilannya. Sehingga harus dilahirkan sebelum harus dikeluarkan. Nah, lihat di tabel 1.3 di halaman 28. Di sana ada tahap perkembangan embrio. Jadi ada 3 tahap embrio. Ya, kalau kalian sering melihat ibu-ibu mual, itu biasanya dimulai trimester pertama. Ada kan pernah lihat ibu-ibu mual kan? Sikit mual, sikit-sikit mau muntah katanya. Itu karena pada fase itu, ya, janin tersebut sudah mulai menggumpal, artinya sudah mulai membentuk dirinya sendiri. Menerima asupan dari ibunya. Melalui apa? Miss, kemarin aku mual-mual. Kalau kamu itu karena kamu masuk angin. Nah, ibu-ibu trimester pertama akan mengalami mual-mual. Karena apa? Janin di dalam tubuhnya memerlukan asupan gizi. Sehingga ibunya tersebut berkontraksi atau menyesuaikan dengan janinnya. Disitulah bawaannya pusing. Kenapa pusing? Karena kurang energi. Setelah masuk trimester berikutnya, keterangannya, kondisi janinnya ada bisa lihat di halaman 28. Ya, tidak perlu Ibu jelaskan
panjang lebar, silahkan dibaca. Di situ sangat lengkap mengenai bagaimana kondisi janin dan gambarnya. Ya, kalau di trimester kedua sudah mulai terbentuk, ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya kecil, tapi Lengkap. Ada itu bajunya. sempurna. Karena apa? Janinnya sudah memiliki berat walaupun 0,5 kg, sudah mulai terlihat seperti bayi, dan di sana mulai ada rambut di dalam janin tersebut. Ya, nah disitulah si ibunya mulai banyak makan. Kenapa banyak makan? Karena si bayinya, si janinnya mulai membutuhkan sangat banyak nutrisi untuk hidup sebagai janin. Nah, trimester ketiga Janin. sudah mulailah terbentuk bayi darta. Nah, atau bayi Cornelius, Eish. kan? Sudah mulai lengkap, matanya ada, hidungnya ada, kakinya, jarinya ada, sudah mulai lengkap Giginya. Mirip kayak aku nanti, Miss. kelahirannya. Iya, itu. Gantengnya kayak aku. Nah, pada saat itu nanti beratnya sudah sampai 2-3 kg, tapi ada juga bayi yang 4 kg di dalam Kalau tubuh. yang 100, Miss, 100. 100 tidak ada. Maksimal yang pernah Miss dengar itu adalah 4,5. 5. Ya, berat dari Paling besar, Miss. ya itu sudah sangat berat. Sedangkan 3 kg saja itu sudah sangat berat ya untuk seorang janin, apalagi kalau sampai 4,5. Sudah? Apa yang digunakan untuk mengetahui kehamilan atau mendeteksi kehamilan? Apa yang digunakan untuk apa? Apa yang digunakan? WSG. USG. WSG. USG. Flashback. Apa kepanjangan USG? Gospel. Itu, Miss. Apa tak? Gospel. Itulah. Apa tak? Jawab. Itu. Kita nggak Apa? tahu apa panjangannya. Ibu pengen Itu, tahu Miss. kepanjangannya? Cari Google dulu, cari Google. Nggak perlu cari Google. Tadi kan suruh baca. Apa kepanjangannya? Gospel dulu yang menjawab. Tadi dia tidak ada bersuara ini. Kau tak? Tanggung jawab kau tak? Bukan suaranya gospel supaya kedengaran. Ultrasonografi medis. Ultrasonografi medis. Ya. Oh iya, jawab si Debbie kan? Yang benar? Debbie. Oh, grafi. Jadi kalau ditanya orang USG itu apa, ada kepanjangannya ada. Apa, Ultrasonografi. Miss? Bukan USG. Nggak jelas, Miss. Yang penting disebut Siddhartha, Miss. Jadi Bukan tes PK. Jadi perhatikan, USG bukan hanya untuk mendeteksi kehamilan. USG Mendeteksi. untuk mendeteksi kehamilan. Itu adalah salah satu kuncinya. Tapi USG juga bisa mendeteksi kanker di dalam tubuh. Ya, Nggak jelas, Miss. atau untuk melihat benjolan-benjolan di bagian tubuh kita. Khususnya di badan itu di antara leher sampai kepada perut. Ya, itu fungsi USG. Bukan hanya untuk mendeteksi kehamilan. Tapi kalau misalnya sudah tes kehamilan, udah tadi di USG katanya. Ya, tapi di waktu lain kalau ada orang sakit udah di USG. Jadi untuk mendeteksi kehamilan menggunakan USG, tapi USG bukan hanya untuk mendeteksi kehamilan, tapi juga untuk mendeteksi penyakit yang lain. Kematian beda. Beda. Mendeteksi kematian. Berikutnya materi kita masuk ke bagian penyakit. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Silakan sebutkan salah satu penyakit pada bagian reproduksi manusia. Itu, Miss. Anju. 678. Silakan sebut satu-satu. Kanker rahim. Kanker rahim. Cara pencegahannya, Nadine?
Ya dioperasi. Jangan makan, Miss. Dibuang. Iya, bisa. Nadine sudah. Ada lagi yang lain? Jangan makan, Miss. Itu Miss namanya Miss. Banyak masukan itu apa namanya itu. Yang paling umum bisa kita dengar. Biasanya kita dengar. Kalau penyakit reproduksi ini paling umum sekali banyak kita dengar. Apa Miss? Nggak pernah dengar aku Miss. Fix atau herpes. Oh, beda-beda. Herpes dan herpes. Herpes pernah dengar herpes? Apa itu Miss? Aku, Miss. Aku. Kalau herpes itu biasanya penyakit yang terjadi di bagian kulit. Biasanya kulit itu gatal karena ada seperti seperti cacar air, tapi dia kecil-kecil warna putih. Iya. Gatal jika pecah. Pernah mengalami seperti itu? Tidak. Tidak. Kalau kalian pernah merasakan gatal-gatal dan ada airnya pada waktu kalian menggaruk, nah itu Cuma gatal aja Miss. cuman baguslah kalau cuma gatal saja. Ini biasanya ada penyakit yang terjadi di selangkangan. Tahu selangkangan kan? Atau di bagian. Tahu Miss. Nah, herpes ini seperti penyakit cacar air, tapi tidak cacar air dan dia berair. Kalau itu pecah, gatal sekali. Nah, berikutnya ada penyakit HIV/AIDS. Pernah dengar kan? Amin. HIV/AIDS Miss. itu adalah penyakit yang terjadi karena sering Sering itu. sering berhubungan badan. Betul. Katakan saja kita belajar, memang kita belajar. Gonta ganti dia Miss, gonta ganti. Iya, gonta ganti apa? Mau kan? Gonta ganti badan dia. Gonta ganti badan. Kata ganti badan dia. Penyakit HIV/AIDS bukan hanya karena gonta ganti pasangan atau berhubungan badan, tapi juga bisa melalui Selingkuh dia Miss, selingkuh dia ngaruh tak Miss. Gila. Sudah. Berikutnya ada lagi yang namanya keputihan. Keputihan biasanya terjadi pada seorang. Wanita. Wanita. Ada lagi namanya pada pria. Lagi kau. Namanya epididymitis. Peradangan pada saluran yang disebabkan oleh infeksi karena terkena penyakit menular seksual. Itu biasanya pada bagian vital pria. Namanya epididymitis. Apa Miss? Gitu. Dah. Itu terjadi Kalau di karena pelajaran kita, ya, di pelajaran kita, di sini ada penyakit gonorrhea, ya, disebabkan oleh bakteri, ya. Kemudian ada lagi penyakit sifilis di bagian kulit juga, di mana dia seperti bintik-bintik merah, gatal. Itulah yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian ada penyakit herpes, ya. Ini hampir sama dengan penyakit raja singa tadi, hanya bentuknya beda. Satu dia merah, satu lagi dia ada benjolan. Kami. Kemudian dia sangat gatal, HIV/AIDS. Kemudian keputihan dan epididymitis. Nah, berikutnya cara pencegah penyakit untuk sistem reproduksi manusia. Nah, kasih tau Miss, kayak mana Miss? Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Katun. Ya, katun. Kalau kayu, Gila kok pakai sempak. Jangan sembarangan sebut ya. Ini sedang direkam. Nanti kalau kalian salah-salah sebut, awas kalian. ya weh. Bikin kamu aja lah kok dapat. Gunakan bahan celana dalam itu yang bertekstur lembut. Artinya tidak membuat pinggang sakit, tidak membuat bagian reproduksi atau bagian Kayak mana pakai sempak lagi? Sakit. iya, tidak boleh sakit atau tidak boleh terjepit. Tidak Ya, boleh infeksi kemudian. lah pokoknya. Yang kedua,
Biasakan membilas dengan bersih bagian reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, setelah dibilas, jangan mengelapnya itu dengan menggunakan celana dalam kita sendiri, tapi lap dengan Apa, tisu Miss? atau kain. Is. Artinya setelah kita cebok kan, atau setelah kita buang air besar, buang air kecil, langsung pakai celana dalam. Biasakan lap dulu, karena celana itu harus kering, tidak boleh basah. Yang ketiga, mengganti celana itu dalam 2 atau 3 kali sehari. Banyak ikan kotor nanti, Miss. Iya, banyak kain Jadi kau kotor. yang nyuci, hebat. Kenapa banyak kain kotor? Kakakku yang nyuci, Miss. Karena seringnya kita, ya, asal pakai aja celana itu. Nggak peduli mau basah, mau kering, mau bau, mau kayak mana, pakai aja. Padahal itu demi kesehatan bagian Betul, Miss. si. Yang berikutnya. Nah, ini penting nih. Coba periksa dan ingat bagian reproduksi masing-masing ya. Nomor Ini. yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena kalau terlalu panjang akan menyebabkan kuman. Apa, Miss? Kok ketawa si Devi? Terlalu panjang dengarkan. bodoh. Kalau Kenapa? sudah panjang bulunya di sana, silakan dipotong. Ya. Kenapa? Kalau tidak dipotong akan menyebabkan kuman. Potong Berikutnya. Jangan tertawa, ini pelajaran dan penting untuk kesehatan. Dan berikutnya, bila kamu adalah seorang perempuan, biasakan untuk mengganti pembalut sesering mungkin. Artinya tidak dibiarkan lama-lama dalam kondisi yang karena wanita pada waktu menstruasi itu sering sekali mengeluarkan Darah. Iya, benar. Nah, berikutnya lagi. Hindari untuk menggunakan sabun pembersih. Apa, Miss? Untuk wanita, pada waktu kamu menstruasi, hindari menggunakan sabun pembersih. Apa sabun pembersih? Ada digunakan sabun pembersih. Jadi dia menggunakan sabun emangnya pembersih untuk membersihkan bagian reproduksi. Emangnya Padahal, sabun untuk mengotori, Miss? bukan. Sabun pembersih loh, bukan sabun. Sabun pembersih, bukan sabun yang biasa kamu pakai untuk mandi. Is, bodoh. Kilat motor. Yang terakhir, Motor. untuk pria dan wanita yang mau tetap bersih, tetap sehat, tetap terjauh dari penyakit, maka rajinlah berolahraga dan makan makanan yang Bergizi. dah. Jadi sebenarnya pembahasan kita sangat menarik untuk bab ini. Karena kita membahas bagian reproduksi pria dan wanita. Dan yang sudah mengerjakan tugas hanya 3 orang. Gospel, Siapa, Miss? Siapa, Miss? Nadine, dan juga Debbie. Aku, Miss. Nggak ada. Yang pertama Udah, mengerjakan Miss. itu Debbie. Langsung siap pada saat itu. Nah, Penjelasan Miss, aku nggak udah ada, kemarin, Miss. saya tetap mengharapkan itu dikerjakan. Cuma Aku gambarnya udah, Miss. aja. Gambarnya dijelaskan kan tidak perlu panjang. Jadi silakan dikerjakan. Dan sebagai Aku udah, berikutnya, Miss. silakan digambar peta konsep yang di halaman 46. 46. Iya, Udah hilang file, Miss. dia hilang, nanti akan Ibu kirim lagi di grup. Hanya khusus peta konsep bab 1. Halaman berapa, Miss? Halaman 46. Hanya itu saja. Panjang Menulis itu kali, aja, Miss. Iya, Ditulis, Miss. iya hanya menulis itu saja. Jadi Hari ini dikumpul. Kali, Miss. Gampang Iya. kali. setelah Zoom ini selesai 10 menit mulai dari sekarang, mungkin akan ada Miss, di grup lah, Miss. peta konsepnya. Kerjakan peta konsepnya di Bilangnya catatan ke kalian.
khusus bab 1. Lalu kemudian kirimkan ke WA secara pribadi. IPA kita selesai hari ini. Untuk yang belum mengerjakan, nanti Miss, Mages kemana, Miss? Magen Habis paketnya. Mungkin sedang pergi dia. Dah, yang tidak hadir nanti akan kita lanjutkan di grup. Untuk yang tugas peta konsepnya silakan dikerjakan, dibuat buku catatan, kirim kepada ibu di WA pribadi. Yang belum Uwais, Bu, Uwais. akan dikurang 50. Kuis atau ujian pertamanya akan dikurang 50. Kita akan ujian di 2 pertemuan atau 3 pertemuan berikutnya. Akan Ibu kabari secepatnya. Ini. Oke, yang sudah aman itu ada 3 orang, Gospel, Nadine, Debbie, selebihnya belum. Aku kemarin udah, Miss. Belum. Mem. Bikin videonya, Miss, penjelasannya. Nah, Gospel mungkin Satu aku agak- udah kirim sama Miss ya, Miss. Sudah. Nadine sudah kirim. Hanya belum Ibu kasih thumbs untuk chatnya. Ya, mungkin Aku ya. udah, Miss. Nah, baik. Aku udah. Pertemuan kita berakhir dulu sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya. Untuk Gospel mungkin tidak bisa pada saat ini mute karena kita masih mengharapkan semua berbicara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan selamat mengerjakan. Oke. Ampun menjago. Ampun, Isma.